Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Siti Soleha. Jangan lupa tekan tombol di bawah ini, yaitu tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa bunyikan loncengnya di bawah ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai barisan dan deret geometri. Nah, pada deret geometri kita akan mengenal yang namanya rasio atau disingkat dengan R. Nah, rasio ini seperti perbandingan atau perkalian atau bisa juga dengan pembagian. Nah, pada materi sebelumnya yang sudah saya jelaskan mengenai barisan dan deret aritmatika, di mana pada deret aritmatika dia mengarah pada penjumlahan, deretnya itu mengenai penjumlahan. Sedangkan pada deret geometri, deretnya itu mengenai perkalian atau pembagian. Nah, misalnya bilangan 2, 6, 18, 54, 162. Nah, untuk mendapatkan rasio pada bilangan ini adalah pertama-tama kita harus menentukan atau mencari terlebih dahulu nilai dari A-nya atau suku pertamanya. Nah, pada bilangan ini suku pertamanya adalah 2. Mengapa 2? Karena bilangan 2 ini berada pada urutan pertama, sehingga nilai dari suku pertamanya atau A-nya adalah 2. Nah, kita sudah mendapatkan suku pertamanya atau A-nya, yaitu 2. Nah, selanjutnya kita mau mencari suku keduanya atau U2-nya, di mana bilangan tersebut suku keduanya adalah 6. Mengapa 6? Karena bilangan 6 ini berada pada urutan kedua, sehingga disebut dengan suku kedua atau U2. Nah, kita sudah mendapatkan atau sudah mengetahui nilai dari A atau suku pertamanya adalah 2 dan suku keduanya adalah 6. Nah, kita masukkan rumus dari rasio. Rasio sama dengan atau R sama dengan U2 dibagi U1. Nah, nilai dari U2 tadi adalah 6. Dan nilai dari U1-nya adalah 2. Maka 6 dibagi 2 hasilnya 3. Maka kita sudah mendapatkan nilai dari atau rasio dari bilangan tersebut, yaitu 3. Berarti rasio dari bilangan ini adalah 3. Nah, kita pada deret geometri kita juga akan mengenal yang namanya UN. Rumus UN dari deret geometri adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. Nah, misalnya kita mau mencari suku keempat pada bilangan tersebut, bisa kita lihat pada slide tersebut, yaitu U4 sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. Nah, kita masukkan nilainya. U4 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 4 kurang 1. Dari mana dapat 4? Dan mengapa ini adalah 4? Karena kita mau mencari suku keempat atau U4-nya. Nah, maka U4 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 3. Mengapa pangkat 3? Karena 4 dikurang 1 hasilnya adalah 3. Maka 2 dikali 3 pangkat 3. 2 dikali 3 pangkat 3 hasilnya adalah 2 dikali 27. Dari mana dapat 27? Dari 3 pangkat 3. 3 dikali 3 kali 3 hasilnya adalah 27. Maka 2 dikali 27 hasilnya adalah 54. Nah, kita sudah mendapatkan suku keempatnya atau U4-nya adalah 54. Nah, pada deret geometri juga terdapat penjumlahan. Rumus dari jumlah deret geometri menggunakan 2 rumus. Rumus yang pertama adalah Sn sama dengan A dikali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Nah, untuk rumus ini rasionya itu antara min 1 sampai dengan 1. Nah, rumus yang kedua yaitu
Sn sama dengan A dikali R pangkat N min 1 dibagi R min 1. Nah, untuk rumus ini rasionya itu kurang min 1 atau lebih dari 1. Maksudnya adalah bilangannya itu lebih dari 1. Pada rumus pertama itu bilangannya itu kurang dari 1. Jika bilangannya kurang dari 1, berarti kita menggunakan rumus yang pertama. Akan tetapi jika bilangannya itu lebih dari 1, berarti kita menggunakan rumus yang kedua. Misalnya, kita mau mencari jumlah dari bilangan 2, 6, 18, 54, 162. Nah, pada bilangan tersebut berarti bilangannya lebih dari 1. Berarti kita menggunakan rumus yang kedua, yaitu Sn sama dengan A dikali R pangkat N min 1 dibagi R min 1. Nah, kita masukkan nilainya yaitu S5. Mengapa S5? Karena sukunya itu berjumlah 5, atau bilangannya itu atau bilangannya itu ada 5. Nah, S5 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 5 dikurang 1 dibagi 3 dikurang 1. Mengapa A-nya adalah 2? Karena 2 itu berada pada urutan pertama, sehingga urutan yang pertama itu adalah suku pertama atau U1 atau A. Nah, mengapa rasionya 3? Kan kita sudah mencari tadi rasionya adalah 3. Nah, maka 2 dikali 3 pangkat 5 kurang 1 dibagi 3 kurang 1, hasilnya adalah 2 dikali 243 dikurang 1 dibagi 2. Mengapa 243? Karena 3 pangkat 5 hasilnya adalah 243. Nah, kita sederhanakan, 2 dibagi 2 hasilnya kan sudah habis. Nah, sisa 243 dikurang 1. 243 dikurang 1 hasilnya adalah 242. Nah, kita sudah mendapatkan jumlah dari bilangan tersebut, di mana jumlahnya adalah 242. Nah, pada deret geometri kita akan mengenal yang namanya deret tahingga. Nah, syarat deret tahingga dari deret geometri adalah rasionya itu antara min 1 sampai dengan 1. Maksudnya ini bilangannya itu kurang dari 1 atau pecahan. Nah, ini disebut dengan deret konvergen. Nah, pada deret tahingga ini ada juga yang namanya jumlah tahingga. Rumus dari jumlah tahingga sama dengan A dibagi 1 min R. Nah, ada juga rumus jumlah tahingga untuk suku-suku ganjil. Suku-suku ganjil misalnya U1, U3, U5, U9, dan sampai tahingga. Tahingga ini istilahnya seperti suku-sukunya itu dijumlahkan sampai kita tidak tahu sampai mana berhenti. Nah, suku-suku ini dijumlahkan sampai dengan tahingga. Nah, rumus jumlah tahingga untuk suku-suku ganjil adalah A dibagi 1 min R kuadrat. Nah, ada juga rumus dari jumlah tahingga untuk suku-suku genap. Suku-suku genap itu adalah misalnya U2, U4, U6, U8 sampai dengan tahingga. Nah, suku-suku ini dijumlahkan sampai dengan tahingga. Nah, rumus jumlah tahingga untuk suku-suku genap adalah A dikali R dibagi 1 min R kuadrat. Nah, bisa kita lihat pada slide tersebut. Contoh soalnya yaitu tentukan nilai X jika diketahui 1 ditambah 3 tambah 9 dan seterusnya tambah UN dengan 3280. Nah, X ini sama dengan UN. Nah, untuk mencari nilai UN-nya atau X-nya, pertama-tama kita harus mengetahui nilai A-nya atau suku pertamanya. Nah, pada soal tersebut, suku pertamanya atau A-nya adalah 1. Mengapa 1? Karena bilangan 1 ini
berada pada urutan pertama sehingga disebut dengan suku pertama atau U1 atau A. Nah, kita sudah mendapatkan nilai A-nya. Nilai A-nya adalah 1. Nah, kita mencari suku keduanya atau U2-nya. Nah, pada soal tersebut U2-nya adalah 3. Mengapa 3? Karena bilangan 3 ini berada pada urutan kedua sehingga disebut dengan suku kedua atau U2. Nah, kita sudah mendapatkan nilai A-nya adalah 1 dan nilai U2-nya adalah 3. Nah, kita mencari nilai rasionya. Nah, rumus rasio sama dengan U2 dibagi U1. Nah, kita masukkan nilainya. Nilai dari U2 adalah 3 dan nilai dari U1 adalah 1. Maka 3 dibagi 1 hasilnya adalah 3. Maka nilai rasionya adalah 3. Nah, Sn sama dengan 3280. Sudah ditentukan pada soal tersebut. Nah, rumusnya adalah A dikali R pangkat N min 1 dibagi R min 1. Mengapa kita menggunakan rumus ini? Karena pada soal tersebut bilangannya itu lebih dari 1 sehingga kita menggunakan bilangan tersebut. Nah, kita masukkan nilainya, di mana nilai A-nya adalah 1 dan nilai rasionya adalah 3. 1 dikali 3 pangkat N kurang 1 dibagi 3 dikurang 1 sama dengan 3280. Nah, kita sederhanakan. 1 dikali 3 pangkat N hasilnya adalah 3N. 1 dikali min 1 hasilnya adalah min 1. 3 dikurang 1 hasilnya adalah 2. Nah, kita sudah sederhanakan, yaitu 3N dikurang 1 dibagi 2 sama dengan 3280. Nah, kita kalikan 2 dikali dengan 3280. Hasilnya itu adalah 6560. Nah, 3 pangkat N dikurang 1 sama dengan 6560. Nah, kita turunkan nilainya, 3 pangkat N sama dengan 3 pangkat 8. Nah, kita turunkan nilainya, nilai N sama dengan 8. Mengapa 8? 3 dibagi 3 hasilnya itu sudah habis, berarti sisa angka 8. Nah, N sama dengan 8, berarti nilai N-nya adalah 8. Nah, kita masukkan nilai UN-nya karena kita mau mencari nilai X-nya atau nilai UN-nya. U8 sama dengan A dikali R pangkat 7. Mengapa pangkat 7? Karena 8 dikurang 1 hasilnya adalah 7. Kita masukkan nilai A-nya dan nilai R-nya, nilai rasionya, di mana nilai A-nya adalah 1 dan nilai rasionya adalah 3. Maka U8 sama dengan 1 dikali 3 pangkat 7 hasilnya adalah 2187. Nah, kita sudah mendapatkan nilai UN-nya atau nilai X-nya adalah 2187. Nah, terima kasih telah menonton video channel saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.